Lalu bagaimana Polda mengungkap kejahatan seksual warga negara Amerika Serikat yang juga merupakan seorang buronan FBI dan apa yang bisa dibongkar dari kasus ini? Kami telah bergabung dengan AKBP Roberto Pasaribu, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Pak Berto, selamat sore. Selamat sore Mbak Afi, selamat sore seluruh pemirsa. Baik, Pak Berto, sejauh ini bagaimana perkembangan kasusnya? Karena ini juga buronan FBI, apakah sudah ada respon lebih jauh dari FBI atau mungkin dari Kedutaan Besar di Amerika Serikat? Baik, jadi kami menjelaskan bahwa pertama kali kami melakukan penyelidikan terhadap kasus ini dikarenakan adanya dugaan pornografi atau perbuatan asusila maupun perbuatan cabul dengan anak sebagai korban. Kemudian dalam proses perkembangannya penyelidikan di lapangan tanggal 15 Juni kemarin ketika dari Subdirektorat Cyber Krimsus Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan, itu memang ditemukan 2 orang anak diantaranya karena usia 15 dan 17, sementara yang satu setelah kita buktikan berusia 19, dan mereka baru saja melakukan persetubuhan dengan seseorang laki-laki dewasa dan yang kebetulan itu warga negara asing, jadi warga negara Amerika dengan inisial RAM. Kemudian didalami oleh kami, ternyata RAM sendiri ini memiliki catatan yang sedang dalam pencarian dari pihak FBI. Kemudian kami melakukan penyidikan, tetapi awalnya terhadap masalah perlindungan terhadap anak dalam perbuatan cabul dan yang kami persangkakan pornografi, dikarenakan yang bersangkutan juga mendokumentasikan dari kegiatan tersebut dan menyimpan di dalam laptop dan untuk harddisknya sendiri. Kemudian untuk tindak pidana setelah kami selidikin bersama pihak FBI, kami langsung mengontak melalui Interpol di Upinter. Jadi kami melibatkan Barreskrim dan juga meminta kepada Interpol untuk membantu kami di bagian Jatinter. Itu ditemukan informasi juga bahwa yang bersangkutan sedang dalam pencarian terkait di dalam investasi cryptocurrency. Jadi saya tidak mengatakan Bitcoin, cryptocurrency yang kebetulan itu produk yang ditawarkan dengan nama Bitcoin. Ya. Itu bagaimana kemudian kasus ini terungkap untuk dokumentasi pornografinya, apakah untuk konsumsi pribadi atau ada jaringan yang lebih luas yang terlibat, Pak Berto? Baik, kami jadi sedang mendalami karena ada salah seorang perempuan yang masih dalam pencarian kami juga yang diduga sebagai mucikari yang menyiapkan anak-anak ini untuk bisa dikenal dan dieksploitasi oleh tersangka sendiri, tersangka RAM. Sementara hasil pengangkatan data digital forensik di laboratorium digital forensik Krimsus Polda Metro Jaya saat ini untuk image, ya, jadi image baik video maupun gambar yang kami temukan di dalam digital device-nya itu belum disalurkan kemana-mana, jadi masih disimpan di sana. Cuman kami sedang merunut juga ke belakang apakah ada korban-korban lain. Kami karena menemukan ada beberapa image lain yang masih terkait juga di dalamnya usia anak atau kita katakan sebagai minor. Kami dalami lebih lanjut, ternyata di tahun 2006 dan tahun 2008 yang bersangkutan RAM ini pernah dihukum penjara selama 2 tahun di Pengadilan Distrik Negara Bagian Nevada, Amerika Serikat, dan sudah selesai menjalaninya. Baik, bagaimana, apakah sudah ada koordinasi dengan pihak imigrasi, bagaimana seorang buronan FBI dengan kasus hukum, bahkan juga sudah pernah divonis kasus pedofilia bisa masuk ke Indonesia dan mengulangi lagi kasus asusila atau pedofilia itu di Indonesia? Baik, kami juga sudah meminta kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk informasi tambahan. Jadi memang dia melakukan visanya hanya visa kunjungan pada saat masuk. Kemudian paspornya sendiri setelah dijanjikan buronan melalui red notice oleh pemerintah Amerika Serikat untuk paspornya sudah di-revoke, sudah dicabut. Jadi sebenarnya dia saat ini juga sedang menghadapi nanti 2 tuntutan baik di dalam proses dari pengadilan negeri di pengadilan di Amerika maupun nanti harus menjalani terlebih dahulu terhadap proses hukum yang ada di Indonesia terkait masalah perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.
Jadi proses hukumnya diselesaikan dulu, urusan atau kasus hukum yang ada di Indonesia, baru kemudian Ya. melaksanakan kewajiban dia sebagai warga negara Amerika menuntaskan kasus hukum dia di Amerika, seperti itu. Ya, demikian Mbak. Pak Alberto, sejauh ini apa himbauan yang bisa Anda sampaikan ketika di tengah pandemi ternyata kasus prostitusi anak, kasus pedofil ini masih bisa terjadi? Apakah kemudian kasus ini temuan Anda meningkat setiap tahunnya? Yang pasti seperti yang kami sering sampaikan bahwa kejahatan terhadap anak Indonesia khususnya kita sangat concern terhadap sex traveler. Jadi para warga, saya tidak mengatakan sebagai Indonesia sebagai ladang empuk, tidak, tetapi banyak sekali tempat-tempat yang dijadikan para pedofil ini untuk mencari lokasi-lokasi terutama di daerah Asia. Ini juga menjadi concern secara bersama. Jadi dari Bapak Kapolri kami sudah dilakukan kerjasama dengan FBI. Kita ada membentuk satuan tugas khusus namanya Violent Crimes Against Children International Task Force yang bertujuan untuk bagaimana caranya kita melakukan kerjasama di dalam penanganan terhadap anak sebagai korban kejahatan khususnya kejahatan pornografi. Itu yang terus kami bekerja sampai dengan sekarang. Mungkin Mbak Afi sudah pernah juga mendengar bagaimana kita mengungkap kejahatan melalui Facebook yang menggunakan Loli Candy case yang melibatkan 41 negara pada tahun 2017 yang sudah kita ungkap. Baik, terima kasih atas informasinya. Semoga jadi perhatian banyak pihak. Terima kasih Pak Alberto Pasaribu atas waktu dan keterangannya di Prime Time News.